Kios penjual petasan dan gudang kopi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terbakar. Alhasil sejumlah ledakan dan semburan kembang api memenuhi lokasi kebakaran yang berada di Jalan Trans Sulawesi, Sepon, Kecamatan Makali. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar dan membakar seluruh bangunan kios. 3 mobil pemadam kebakaran Tanah Toraja pun dikerahkan ke lokasi. Warga dan petugas bahu-membahu memadamkan api. Itu diakibatkan oleh korslet listrik yang membakar gudang itu. Dan di gudang itu ada barang, contohnya petasan dan masih banyak barang lainnya. Ya, untungnya kebakaran ini tidak ada korban jiwa. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik sehingga menyulut sejumlah petasan dan membakar bangunan. Api pun dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Empat orang tewas dalam kebakaran 4 toko di Balikpapan, Kalimantan Timur. Di sejumlah daerah, emak-emak mengamuk tak dapat minyak goreng murah. Pemerintah akan segera terbitkan aturan numpang domestik bisa berpergian tanpa tes antigen ataupun PCR. Selamat siang pemirsa, saya Bernadetta Ginting dan rekan saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi dari sejumlah daerah di Indonesia. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Pram. Selamat siang Pram, kita awali informasi hari ini dari mana? Ya, terima kasih Deta. Pemirsa, hari ini kami akan awali informasi dari kebakaran 4 toko pemirsa di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa dini hari tadi, di mana 4 orang tewas dalam kebakaran tersebut. Dari kawasan KM 1,5, tanggal 8 Maret 2022. Segera meluncur Pak, segera meluncur. Api dengan cepat membakar 4 toko yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 2, Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara, Selasa dini hari tadi. 10 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang menghanguskan toko alat olahraga, warung cepat saji, dan toko sembako. Pada saat kejadian, toko dalam keadaan berpenghuni. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas menemukan 3 orang dalam kondisi tewas. 1 orang diantaranya Muhammad Nur dan 2 korban lain belum bisa diidentifikasi. Mereka merupakan para pekerja di toko. Pada saat kejadian diduga para korban sedang tertidur. 3 MD ini dari salah satu dari usaha warung. Jadi tadi malam sebenarnya penjaganya itu hanya 1, kemudian ada teman yang juga ikut tidur di sini. Jadi ada 3, satunya adalah warga yang tangga sebelah karena ada kurang sehat sehingga tidak dapat nggak sempat keluar dari rumah, akhirnya terjadi MD. Menurut saksi mata, kebakaran tersebut terjadi dengan cepat. Saat mendengar teriakan minta tolong, saksi menuju lokasi dan berhasil menyelamatkan 2 bocah berusia 10 tahun. Pada sibuk nganu barang masing-masing ya kan. Saya ngeliat di situ ada laki-laki di situ juga minta tolong, baru saya tolong itu yang perempuan di situ. Sama anak-anak kecil tuh, jadi dari loteng itu naik saya. Jadi ku tangkap anak satu lagi. Baru terakhir mamanya nggak sempat ku tangkap. Mamanya loncat aja. Nggak tahu kalau ada suaminya di dalam. Nggak cerita juga sih dia kalau ada suaminya di dalam. Kalau ada suaminya di dalam tetap juga bantu. Hingga saat ini petugas masih mencari 1 orang lagi yang diduga juga tewas dalam kebakaran. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, kecelakaan melibatkan truk kontainer dan truk sampah di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sopir truk kontainer terluka parah. Warga di Jalan Raya Narogong, Pangkalan 3 Bantar Gebang, Bekasi, dikejutkan dengan kecelakaan dua kendaraan besar, yakni truk kontainer dan truk sampah. Kondisi keduanya pun rusak parah. Bagian depan truk kontainer ringsek menabrak sisi kanan truk sampah dengan badan truk melintang menutup jalan. Akibatnya, sopir truk kontainer alami patah tulang kaki dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat truk dari arah Bekasi menuju Cilengsi, Bogor dengan kecepatan tinggi, hilang kendali dan oleng ke kanan. Dia dari arah sono, dia senggolan sama mobil depan, ngebuang ke saya. Jadi saya udah menghindar, kena. Lagi kenceng itu. Iya. Imbas kecelakaan ini, kemacetan terjadi 5 km. Dan kini kasus kecelakaan ditangani petugas unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tumpahnya bahan kimia di Cilegon, Banten masih ditangani oleh polisi. Petugas juga akan memeriksa sopir truk setelah mengevakuasi cairan kimia yang berbau menyengat dan berbahaya ini. Hingga saat ini polisi dan pihak perusahaan berjaga di lokasi terperosoknya truk tangki bermuatan bahan kimia yang tumpah. Petugas memasang garis polisi dan karung berisi pasir guna mencegah warga atau pengguna jalan melintas. Supir truk pun tengah diperiksa polisi. Ya, sementara kita masih fokus evakuasi. Tadi kita evakuasi menggunakan kren, kita coba angkat terlebih dahulu sehingga cairan tidak meluas. Kemudian untuk fokus supir setelah evakuasi kita akan. Sebelumnya, truk tangki bermuatan 30.300 kg cairan kimia jenis asam sulfat yang bersifat korosif terperosok pada saluran drainase di Jalan Raya Anyar Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Selama proses evakuasi, cairan kimia dari dalam truk menimbulkan reaksi saat bertemu air di dalam saluran drainase. Saat ini, polisi telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat dan penanggung jawab dari pemilik cairan kimia untuk dipindahkan ke tangki lain. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, komplotan spesialis bobol toko ditangkap polisi di Otista, Jatinegara, Jakarta Timur. Dari 3 pelaku, polisi amankan sebuah alat khusus untuk mencongkel gembok toko. Di patroli perintis presisi, Polres Jakarta Timur mengamankan 3 orang pria komplotan pembobol toko di Jalan Otista, Jatinegara, Jakarta Timur. Dari pelaku, petugas menyita alat pencongkel gembok. Bahkan salah satu pelaku mengelak saat digeledah petugas. Namun akhirnya, pelaku lainnya mengaku akan melakukan aksi bobol toko di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. 3 orang pemuda yang mengendarai sepeda motor. Nah, di saat itu tim kami melakukan pengejaran dan diberhentikanlah motor tersebut dan ditemukan 1 buah kunci. 1 buah kunci yang juga untuk merusak gembok. Setelah kami tanyakan, ternyata ketiga orang itu rencana akan membobol ruko yang sepanjang jalan di wilayah Cibubur. Guna kepentingan penyidikan, ketiga pelaku berikut barang bukti, alat pembuka gembok dan 2 unit motor milik pelaku digelandang ke Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dengan keadaan mabuk, seorang penumpang ojek online menodong senjata api ke sopir. Diduga pelaku hendak memeras sang sopir. Warga mengamankan seorang penumpang ojek online yang diduga mabuk bersenjata api di Pangkalan Jati, Durensawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Petugas pun menemukan pistol jenis airsoft gun milik penumpang. Akhirnya pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polsek Durensawit demi menghindari amukan massa. Peristiwa bermula saat pelaku memesan ojek online untuk diantar ke kawasan Jakarta Timur. Di tengah jalan,
pelaku menodongkan senjata api yang diduga untuk memeras korban. Korban ketakutan dan mengarahkan motornya ke kerumunan warga. Ini ngantar dari Bitara. Berapa sampai di jalan ini nih, jalan kosong. Ini ngeluarin pistol, terus kita panik. Itu ada nongkrong di sini nih, udah berhenti di sini. Tujuannya ke Mata Pilar. Terus dia sempat nodongin lagi gimana? Enggak, dia ngeluarin. Kita pegang tuh pistolnya, tapi dia bilang gitu. Tenang aja. Jadi pas sampai sini nih, ada yang nongkrong, kita berhenti di sini. Selanjutnya, korban bersama sejumlah saksi dibawa ke Polsek Durensawit untuk menjalani pemeriksaan. Kini kasus ini ditangani oleh Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Brito Gani, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, aksi brutal geng motor kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Mereka menyerang rumah, warung, dan membuat 3 warga luka-luka terkena sabetan senjata tajam. Dari rekaman kamera pemantau yang terpasang di rumah warga di sekitar lokasi kejadian, sekelompok gangster datang membawa senjata tajam. Anggota gangster langsung menyerang warga menggunakan senjata tajam yang mereka bawa. Warungnya mas? Ya ini acak-acakan roti nih, sama ini nih babat, sama orang yang lagi beli rokok tuh, bacok ininya nih, tangannya. Yang bapak tahu ada berapa korban sih pak kena bacok itu pak? Satu ya? Jadi ketemu orang main ini aja. Senjata tajam mereka? Senjata tajam, bawa samurai, parang, samurai. Aksi brutal geng motor ini tanpa adanya alasan yang jelas. Ada 2 motor yang dikendarai oleh 3 orang. Terus ini lamuk cara babi buta begitu. Saya juga tidak tahu permasalahannya apa. Bahkan mengganggu para pedagang juga yang tadi. Setelah itu langsung berlarian ke arah Kapli. Mereka membawa senjata tajam? Hingga saat ini, Satreskrim Polrestro Depok masih menyelidiki dengan memeriksa hasil rekaman kamera pemantau dan sejumlah saksi yang berada di lokasi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainus melaporkan. Dari Depok kita beralih ke Sumatera Utara. Pemirsa, puluhan mahasiswa Kota Medan berunjuk rasa menuntut janji Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam 1 tahun pemerintahannya. Unjuk rasa pun berujung kericuhan. Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa di depan kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Saling dorong tak terhindarkan saat masa kecewa karena Wali Kota Medan Bobi Nasution tak keluar menemui mereka. Masa juga hendak membakar ban namun dicegah oleh aparat keamanan sehingga keadaan semakin memanas. Sejumlah tuntutan disuarakan dalam aksi ini, diantaranya menagih janji Wali Kota Medan Bobi Nasution selama 1 tahun pemerintahannya. Pengunjuk rasa menilai 1 tahun pemerintahan Bobi tidak membawa perubahan signifikan di Kota Medan. Ingin menagih janji 1 tahun kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Nah, kita ingin mengaspirasikan sebenarnya banyak tuntutan-tuntutan isu, termasuk di dalamnya adalah ketidakseriusannya Wali Kota Medan dalam penanganan banjir hari ini. Masa akhirnya ditemui oleh asisten pemerintahan Kota Medan dan berjanji akan merespon tuntutan massa. Ya, dengan kita jumpai dan kita mintakan dari mereka tadi untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta aspirasinya. Ya. Lebih kurang 1 tahun. 1 tahun lebih beberapa. Usai ditemui, akhirnya massa pengunjuk rasa membubarkan diri dan berjanji akan melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tak segera ditindaklanjuti. News melaporkan. Iya, pemirsa, gara-gara sering cekcok dengan tetangga, satu-satunya akses jalan masuk keluar rumah di Kudus, Jawa Tengah ditutup tembok. Akibat pemilik rumah tidak memiliki akses keluar masuk rumahnya. Penutupan satu-satunya jalan ke rumah Sutikah dilakukan sekitar 2 minggu yang lalu oleh Humaidi. Penutupan oleh tetangganya membuat Sutikah tidak bisa lagi keluar masuk rumahnya. Ia pun harus menggunakan sebuah tangga untuk bisa masuk ke dalam rumahnya.
Sementara itu Sunarsi, ibu Humaydi, mengungkapkan anaknya terpaksa memasang pagar tembok karena tersinggung dengan ucapan dan perilaku Sutika selama ini. Sutika mengaku jika harus minta maaf akan dia lakukan asal jalan keluar masuk rumahnya kembali dibuka. Kalau saya tuh selalu merendahkan diri, saya disuruh apa saya mau. Apalagi malah suruh minta maaf, suruh nyembah sekalian saya mau, Mas. Kok saya yang tidak mau tuh Allah yang tahu. Keributan ini sempat menarik perhatian sejumlah tokoh masyarakat Mejobo. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berhati-hatilah ketika Anda memainkan telepon genggam di pinggir jalan. Karena seorang wanita hampir menjadi korban jambret ponsel. Beruntung korban menggenggam ponselnya dengan erat sehingga pelaku tak mampu merampasnya. Seorang wanita yang tengah menunggu ojek online di sebuah gang di depan rumahnya di Jalan Perumpung Tengah Jatinegara, Jakarta Timur hampir menjadi korban jambret ponsel dan terekam CCTV. Sebelumnya, pelaku sempat memantau korban yang tengah memainkan ponsel. Kemudian, pelaku yang berkendara motor berbalik arah dan berjalan pelan-pelan serta mencoba merampas ponsel korban. Beruntung, korban menggenggam ponselnya cukup kencang sehingga pelaku gagal merampas. Dari sana sepi, nah orang itu jalan, terus sampai situ, balik lagi dia, balik karena dia lihat sepi ya, dia nengok ke sana dulu terus untuk nengok. Dia balik ke sini, langsung ditarik gini sama dia. Handphonenya langsung ditarik? Iya, handphonenya ditarik, tapi ketahan sama teman saya. Iya. Alhamdulillah nggak kena. Akibatnya korban mengalami trauma usai menjadi percobaan aksi penjambretan. Diketahui kawasan tersebut terbilang sepi dan merupakan salah satu titik rawan terjadinya aksi pencurian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus tewasnya wanita hamil di Tegal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.